PSI di NTT adalah salah satu yang boleh disebut sebagai Provinsi NTT itu wilayah basis daripada PSI. Tentu ini bukan lagi sekedar menjalankan tugas, ya saya harus datang lihat provinsi semua. Tapi ada rasa yang lain di hati Pak Jokowi terhadap NTT. Ternyata cinta Pak Jokowi di Lampung berbalas dengan kehadiran masyarakat yang tak terbendung. Sehingga tidak perlu diragukan bahwa akan adakah yang bergabung dari mana-mana gitu. Saya menyatakan ya. Dan hari ini, hari nanti berkunjung itu kembali menjadi pembuktian bahwa Pak Jokowi tidak pernah melupakan NTT. Oke pemirsa, selamat datang lagi di meja besar kita ini, On The Table, OTT. Dan di hadapan saya sekarang ada politisi senior, Bang Bestari Barus, Ketua DPP PSI bidang politik. Sekaligus juru bicara ya Bang ya? Ya. Yang sah gitu. Kan kadang-kadang banyak nih tiba-tiba di doorstop ini jubir tapi yang sah sebagai jubirnya PSI sekarang itu Bang Bestari, makanya selalu tampil di depan sekarang Ya gitu. Bang, cerita dikit dulu Bang, soal kan Abang sudah sempat keliling kan untuk konsolidasi. Sejauh ini bagaimana kondisi PSI di mata Abang? Ya, dari apa yang kita lihat, dan tentu yang kita lihat ini adalah yang kita konsolidasikan, kita kerjakan, baik dari struktur DPP sampai ke tingkat paling bawah. Hari ini kita melihat bahwa PSI sudah cukup siap untuk melaju pada pemilu 2029. Nah, itu dia. Kemarin kan kita mau bicara tentang safari Pak Jokowi. Kemarin di Lampung. Berasa gak efeknya ke kota-kota lain? Ketika dalam konsolidasi itu Bang, keliling-keliling itu Bang. Banyak hal yang mengagetkan terjadi di situ. Dari tempat pertama yang kami kunjungi itu di Mesuji itu. Itu bahkan pada pemilu 2024 nyari orang 3-4 orang aja sulit di situ. Itu Abang ngomong kemarin itu. Ya. Tapi kemudian pada hari ini setelah saya yakini itu setelah Pak Jokowi menyatakan dengan tegas bahwa beliau bersama PSI, rupanya itu mendapat sambutan yang luar biasa dari masyarakat, utamanya pada saat kita hadir di Lampung. Dan itu sungguh mengagetkan, di luar ekspektasi itu sebetulnya. Sampai ketika di Tulang Bawang, wah ini ya, Pak Jokowi itu nggak sadar menyampaikan di podium itu, loh ini kok banyak sekali, gitu loh. kaget. Artinya beliau tahu juga kondisi PSI sebelumnya di sana ya. Sangat, saya kira beliau juga pasti adalah pada masa itu bertanya-tanya bagaimana. Setidaknya ada info-info ya kan? tipis-tipis gitu ya. Tapi ini betul-betul di luar ekspektasi. Di luar ekspektasinya bukan negatif, tapi super positif. Ya karena ini partai super terbuka, kita pakai diksinya super positif gitu loh. Dan tentu itu menjadi pemicu ya, bahwa ke depan ini hati-hati mengundang Pak Jokowi. Nanti saya sebagai ketua bidang politik bisa saja bertanya, bisa kayak Lampung nggak? Oke. Iya kan? Ya. Nah tentu ini kita harapkan men-trigger struktur di seluruh provinsi ke depan untuk bersiap-siap
jika pada waktunya Pak Jokowi hadir, agar juga siap menerima kehadiran beliau. Siap menerima kehadiran Pak Jokowi adalah juga siap menunjukkan kepada Pak Jokowi dan kepada kita dari DPP tentang kesiapan struktur dari mulai tingkat provinsi sampai ke tingkat paling bawah DPRD. Dan Itu yang dimaksud dengan siap. Dan itu saya dengar sendiri waktu itu pidatonya Pak Jokowi di Mesuji. Kenapa dia ke Lampung? Karena salah satu alasannya adalah dari semua provinsi, kayaknya Lampung itu yang strukturnya paling rapi dari provinsi sampai ke desa. Ya, karena baru Lampung yang dikunjungi. Nanti kita lihat lagi. Betul. Tentu mudah-mudahan itu menjadi semacam standar ya. Standar ya. Untuk wilayah lain dapat belajar dari apa yang mereka lihat pada waktu di Lampung. Pak Jokowi itu dan DPP PSI hadir di Lampung. Oke. Nah, kita masuk ke tujuan berikutnya Bang, NTT. Seperti Abang tadi. Kalau PSI sendiri bagaimana konsolidasi persiapan untuk kedatangan Pak Jokowi di NTT itu Bang? PSI di NTT adalah salah satu yang boleh disebut sebagai provinsi NTT itu wilayah basis. Betul. Daripada PSI. Tentu ini menjadi sesuatu yang penting bagi kita dan Pak Jokowi untuk hadir di wilayah di mana PSI sangat diterima dengan baik di situ. Jadi kehadiran Pak Jokowi selain memenuhi undangan PSI dalam rangka rakerda atau konsolidasi atau terkait dengan kegiatan organisasi PSI di wilayah NTT juga menjawab kerinduan-kerinduan masyarakat yang selama ini banyak kita dengar baik dari media sosial maupun dari kawan-kawan yang menunggu apa yang pernah dijanjikan oleh Pak Jokowi juga bahwa beliau akan datang lagi kembali ke NTT dalam waktu yang tidak terlalu lama. Mudah-mudahan ini hitungannya juga nggak terlalu lama lah gitu. Penantian masyarakat NTT yang saya juga punya catatan-catatan tentang beliau itu berkunjung ke NTT bahkan sampai ke Labuan Bajo kalau nggak salah ya. Paling intens itu hitungannya selama masa jabatan beliau lebih dari 22 kali. Dan ini menjadi sesuatu yang boleh dikatakan unik ketika Presiden dalam masa jabatan 10 tahunnya mengunjungi satu provinsi itu lebih dari 20 kali. Tentu ini bukan lagi sekedar menjalankan tugas, ya saya harus datang lihat provinsi semua. Tapi ada rasa yang lain di hati Pak Jokowi terhadap NTT. Gitu. Saya kira NTT dan Lampung ini adalah dua daerah yang cukup istimewa dalam perjalanan karir politik Pak Jokowi sepanjang menjabat menjadi presiden. Yang kita harapkan nanti di NTT beliau akan menyampaikan apa alasan beliau itu kok bisa gitu sangat suka kepada NTT. Biar ini menjadi sesuatu yang bisa membangkitkan rasa bangga masyarakat NTT terhadap NTT itu sendiri. Betul. Sering diplesetkan ini kalau NTT itu singkatan apa? Nanti apa? Nanti Tuhan tolong. Nanti Tuhan tolong. Hari ini NTT, masyarakat NTT semua harus bangga ketika mereka nanti mengetahui bahwa oh Pak Jokowi ternyata sebagai presiden itu banyak memberikan hal-hal baik terhadap perkembangan pembangunan di NTT. Dan hari nanti berkunjung itu kembali menjadi pembuktian bahwa Pak Jokowi tidak pernah melupakan NTT. Dan sebaliknya pasti ya. Orang NTT tidak pernah melupakan Pak Jokowi. Kalau itu kita tidak usah ragu. Betul. Kita sangat paham bahwa masyarakat NTT itu adalah masyarakat yang paling jago menyimpan ya dengan baik rasa cinta terhadap orang yang baik kepada mereka. Betul. Itu orang NTT itu top.
Karena Pak Jokowi itu mengubah NTT itu Bang. Kalau selama hampir 60-an tahun itu, kita merasa itu seperti sepetak tanah di halaman belakang istana. Dan dia membawa itu ke depan. Iya. Komodo, Labuan Bajo dibikin jadi wisata premium. Terus dan yang paling sering diceritakan adalah soal konektivitas, infrastruktur jalan. Itu yang akhirnya membuat orang NTT ya Jokowi adalah kita. Makanya saya lihat flyer di teman-teman yang bikin itu selamat pulang kampung Pak Jokowi. Gitu. Jadi Pak kita Jokowi orang NTT sendiri Pak yang Jokowi merasa sekarang dianggap sebagai anak kampung NTT. Wah, luar biasa itu. Iya. Memang semua sepakat ketika kita dimunculkan flyer itu selamat pulang kampung Pak Jokowi. Gitu Bang. Dan kalau itu kan dari teman-teman relawan. Kalau dari PSI sendiri nanti Bang, apa yang akan dilakukan terus output dari kegiatan itu kira-kira apa yang diharapkan gitu Bang dari PSI? Ya tentu pertama bahwa ini kan kembali lagi saya mengulangi bahwa Pak Jokowi itu terhadap PSI ketika beliau merancang satu perjalanan maka dapat dipastikan bahwa ya ke provinsi manapun nanti akan bersama PSI. Bahwa akan bersama PSI. Betul. Kaitannya dengan apa yang pernah beliau sampaikan pada 2 kesempatan besar. Baik itu Kongres PSI di Solo dan di Rakernas juga. Bahkan di doorstop di mana. Ya. Jadi kita seluruh Indonesia ini sedang berkonsentrasi penuh terhadap penyelesaian struktur kita dan penyempurnaan struktur kita sampai ke tingkat kelurahan ya atau desa. Tentu kehadiran Pak Jokowi ini akan menjadi pendorong bara api penyemangat. Ya, seperti yang kita lihat di Lampung itu ya. Ya. Mudah-mudahan dengan itu tadi saya sudah menyebutkan di awal bahwa gambar PSI ini untuk bertarung di 2029 beserta partai-partai lain ini boleh disampaikan juga bahwa sudah cukup siap ya dan kita masih punya cukup waktu sampai dengan terlaksananya verifikasi administrasi dan faktual ini nanti di 2027. 27. Sambil berjalan kita memang mempersiapkan juga kader-kader ataupun simpatisan unggul yang sudah cukup banyak juga menyatakan sikap bergabung gitu. Terakhir kita lihat ada tokoh seni Narji ya, ikut bergabung melalui PSI Banten. Yang saya yakini juga bahwa itu akan membawa dampak ikutan terhadap orang-orang yang mungkin pernah bersama-sama juga dengan Narji atau kelompok-kelompok binaan beliau ya, untuk mengisi ruang-ruang yang masih sangat banyak di PSI ini untuk diisi. Nah itu. Kalau di Lampung kan kemarin Abang umumkan ada 5 kalau nggak salah dari partai tetangga yang kemudian masuk di kepengurusan PSI Lampung kan. Kalau di NTT udah ada bocor-bocoran nggak Bang? Semenjak Pak Jokowi menjabat menjadi presiden 5 tahun pertama dan 5 tahun kedua. Saya meyakini dengan intensitas yang cukup tinggi kehadiran Pak Jokowi di NTT itu membuat masyarakat, kawan-kawan, saudara-saudara kita di NTT itu kecerdasan politiknya semakin tinggi. Sehingga tidak perlu diragukan bahwa akan adakah yang bergabung dari mana-mana gitu. Saya menyatakan ya. Dan menjadi harapan besar. Ya, bersama-sama kita. Ini harapan atau kenyataan nih Bang? Nanti pada saat itu akan kita lihat bersama. Siapa yang mulai akan bergabung, ada yang tidak pernah berpartai tiba-tiba bergabung. Ya toh? Tapi tunggulah biar nanti disaksikan terlebih dahulu oleh Pak Jokowi. Pas rakorda itu berarti Pak ya? Mudah-mudahan seperti itu. Dan saya meyakini setelah Pak Jokowi menyatakan telah bersama PSI, tidak lagi di partainya yang lama, saya kira menjadi permakluman bagi masyarakat NTT bahwa Pak Jokowi sekarang PSI. Tidak ada lagi keraguan. Dan tentu seperti di awal kita sampaikan tadi, masyarakat NTT itu paham memendam rasa. Saya kira Pak Jokowi
sangat diterima di NTT. Dan Dan harapannya juga demikian juga dengan PSI. Karena Pak Jokowi nanti pasti memakai lambang simbol daripada PSI. Oke, nah babak berikutnya nih Bang, kan selalu ada suara-suara miring. Dan itu akhirnya kalau ke komentar-komentar miring itu diarahkan ke Pak Jokowi dan PSI. Karena rata-rata suara itu dari dunia politik Bang. Miring yang seperti apa ini harus jelas. Misalnya, ngapain lagi safari? Kan sudah selesai. Atau Pak Jokowi kebetulan melakukan safari kebangsaan kalau kita bilang ya Bang. Safari kebangsaan, safari kerakyatan ini di saat isu kasus ijazahnya itu sedang bergulir di ranah hukum. Maka ada yang bilang bawalah ijazahnya gitu. Ya. Hal-hal seperti itu gimana? Sebenarnya buat kita agak tidak terlalu relevan ya Bang ya. Karena Ya, kan ini saya kira saya paham siapa yang dimaksudkan gitu. ya. Itulah yang sebetulnya membuat kita miris. Dan beberapa kawan dari warga NTT yang saya kenal juga miris. Ya. Orang tersebut adalah wakil rakyat gitu loh. Bayangkan seorang wakil rakyat yang tugas salah satunya adalah membuat undang-undang, kemudian menyampaikan hal-hal yang tidak pantas. Bukankah undang-undang yang dia buat itu mengatur bahwa seluruh anak bangsa ini diberikan hak untuk berkumpul, bersarikat, bahkan menyatakan pendapat. Lah, dia yang bikin undang-undang, kemudian dia yang melarang melaksanakan undang-undang ini. Ini produk gagal atau ada hal lain yang mesti nanti dibedah secara kursus mungkin oleh kawan-kawan yang berdekatan dengannya sajalah gitu. Saya kira sungguh kasihan. Sungguh kasihan. Dan kalau terkait safari ini kan kelihatan partai tertentu aja Bang. Ya, itulah patut dikasihani pas partai yang sedemikian besar kemudian tidak menjaga marwahnya sebagai pembuat undang-undang, membiarkan kadernya menyampaikan hal-hal yang tidak pantas kepada publik. Bahkan yang tidak pantas itu terkait dengan kerjanya sebagai anggota legislatif. Aduh. Tapi kalau memang segitulah yang mereka punya, mari kita prihatin dan saya kira mudah-mudahan ke depan yang lainnya yang tidak seperti dia, yang masih lebih baik, itu bisa meminta kepada pimpinannya untuk mengadakan kembali, Mengevaluasi. bukan, mengadakan kembali sekolah partai untuk membuat dia lebih cerdas lagi ke depan di dalam menyampaikan narasi-narasi bahkan yang terkait politik ke depan. Tapi kalau saya lihat Bang ya, PSI jarang menanggapi suara-suara itu. Terlalu pede atau ini kan abang kemarin waktu aku bilang di media sosial gini Bang, abang kan nggak mau ngapain kalian kok referensi, tapi rame Bang di sosmed itu. Dan suara jarang ya PSI menanggapi itu ya. Kami tidak melihat kemanfaatan, sudah tidak lagi melihat kemanfaatan. Politik ini adalah satu institusi politik itu institusi mulia. Kerjanya ngurusin orang, bukan ngegibah orang, kan begitu. Jadi kalau ada satu partai politik mengaku dialah besar, dialah hebat, dialah pemenang, tapi kerjanya cuma gibah saja, ya sudah kita tinggal jalan aja ini. Biarlah dia merundungi nasibnya di sana. Kalau memang takut terhadap seseorang, bisa mengancam eksistensi maupun basis, ya kau berbenahlah sebaik-baiknya gitu. Nah, kalau ini kita tanggap-tanggapi, maka energi kita habis. Jangan kemudian kita di depan publik mengatakan, mari kita urusin bangsa ini. Masih banyak hal yang harus kita selesaikan. Tetapi ternyata dia tidak mampu bahkan bernarasi yang baik terkait tugas pokok dan fungsinya. Institusi partai itu ya. Iya. Punya anggota DPR, kerjanya ngegibah. Ya, sayang banget ini. Pajak yang you bayar, pajak yang saya bayar,
ngasih makan orang yang seperti itu. Terus kami disuruh menanggapi, ampun, masih banyak hal lain yang penting dan perlu kami berikan perhatian, dan terutama di wilayah NTT itu sendiri. Oke. Saya kira itu. Dan itu sama sekali nggak jadi bahan diskusi di PSI. Kami mohon maaf ini ya, dan mohon maaf juga yang di sana itu. Kami menertawakannya sambil kami bersedih gitu. Ternyata uang-uang yang kita store hari ini hanya dipakai untuk manusia seperti itu, yang gagal paham terhadap konstitusi yang dia buat sendiri. Ini sungguh sebetulnya sesuatu hal yang tidak patut dicontoh sama sekali. Maka saya secara pribadi berucap syukur, alhamdulillah, ketika Pak Jokowi sudah berada di PSI dan tidak di partainya yang lama itu. Jadi nggak terkena imbas. Gitu. Oke. Dan itu baru Dewan Pembina ya. Sebagai apapun beliau telah kami tetapkan sebagai patron kami yang pada saatnya nanti beliau akan diumumkan posisinya oleh Mas Kaisang selaku Ketua Umum. Kira-kira kapan tuh, Pak? Iya. Soalnya kalau aku ngobrol-ngobrol sama orang di lapangan itu ya, banyak yang memang menunggu posisi struktural Pak Jokowi. Ya, tapi itulah sekali lagi bahwa lambat. Ada yang bilang gini, Bang, kalau saja beliau itu ada di misalnya ketum, misalnya, tapi dalam struktur ya, Bang, yang memiliki kewenangan yang cukup untuk menggerakkan seluruh mesin partai. Mereka bilang gini, itu partai-partai lain bisa kosong orang. Gimana tuh, Pak? Kemarin kan Abang waktu di Lampung. Jadi gini, sebetulnya sederhana untuk mendapatkan jawaban itu. Ketika kawan-kawan pers bertanya di gerbang pintu rumah Pak Jokowi, kan Pak Jokowi sudah menjawab. Di PSI itu ada mekanisme. Jadi tidak bisa itu langsung Dewan Pembina apa begitu. Ada mekanisme. Dan mekanisme yang sudah kami putuskan di akhir dari diskusi kita adalah menyerahkan pada Ketua Umum waktu dan tempat apa Pak Jokowi. Tapi body beliau sudah sama kita gitu. Makanya beliau memakai topi sudah dengan lambang PSI, bajunya pun sudah itu, dan mengatakan saya akan bekerja mati-matian loh. Dan itu 3 hari di Lampung outfitnya itu. Wah, luar biasa. Itu. Kalau oleh karena itu ada yang khawatir, ya itu menjadi hal wajar. Pak Jokowi 10 tahun jadi presiden, dan hal yang paling sering beliau lakukan itu adalah belusuan. Tentu banyak masyarakat kecil yang tersentuh, dan kemudian banyak masyarakat kecil yang punya kenang-kenangan disenyumin Pak Jokowi. Ya, kapan ente disenyumin, berapa kali presiden, pernah nggak disenyumin? Aku kan gitu. Ikut meliput di Lampung itu, Bang. Aku wawancara sekelompok ibu. Mereka bukan dari tulang bawang. Untuk ke sana itu mereka butuh waktu 2 jam naik kendaraan umum. Terus saya tanya, ngapain Bu? Toh sampai di sini dia cerita, cuma bisa lihat aja Bang. Mau salaman nggak bisa karena kan semua orang berdesak-desakan kan untuk. Itu lihat aja Pak Jokowi itu nangis. Terus aku tanya, apa yang Ibu lihat dari orang Solo ini ya? Apa yang Ibu lihat dari orang Solo ini? Pak, dia itu sederhana sekali. Dan kalau datang ke masyarakat itu, kita kayak dengan saudara sendiri, dengan bapak sendiri. Bahkan bukan cuma ibu-ibu itu Bang, ada anak muda itu yang salaman sama Pak Jokowi, itu menangis. Saya bingung. Menangis dan lompat-lompat saking bahagianya. Jadi inilah yang boleh kita sebut sebagai pria karismatik tadi. Jangan mengaku diri saya cantik, saya karismatik atas diri sendiri. Ada juga yang begitu tuh. Tapi ini karisma itu memang kalau nggak ada karismanya, yang datang pun bisa nggak ada. Dan satu lagi Bang, yang menarik itu, yang datang tuh bukan orang-orang elit Bang. Yang punya
modal, beli bensin, atau apapun itulah ya. Itu orang-orang, abang lihat di tulang bawangnya. Iya ya. Makanya dalam perjalanan dari hotel menuju ke Mesuji, ada satu hal yang sangat tidak bisa saya lupakan sampai hari ini. Itu perjalanan hampir 3 jam. Di setengah jam terakhir, setengah jam itu kira-kira mungkin dari lokasi itu sekitar masih 30-an, 25 kilo. Itu orang berjejer di pinggir jalan. Sekelompok 10 orang, sekelompok 5 orang. Itu jalan sempat memelan sedikit. Mereka, mana Pak Jokowinya? Bu, yang di depan situ. Saya masih bisa kasih tahu itu. Dan itu masih setengah jam menuju lokasi. Saya kira ini satu hal yang fenomenal. Ya. Yang kalau kita bicara Lampung, nanti kita lihat NTT. Saya kira NTT pun ini akan memberikan cintanya kepada Pak Jokowi. Jadi di atas panggung di Tulang Bawang kan disampaikan juga, kenapa saya ke Lampung? Itu juga saya dengerin tuh, kenapa sebetulnya ini ke Lampung? Pertama loh. Karena saya cinta terhadap Lampung ini. Dan dengan kehadiran yang ribuan seperti itu, saya memberikan jawaban. Oh, ternyata cinta Pak Jokowi di Lampung berbalas dengan kehadiran masyarakat yang tak terbendung ini. Itu. Bahkan ada satu titik yang nggak sempat dikunjungi itu orang marah-marah, Bang. Marah-marah ya. Saya tahu kemarahan itu bukan karena kebencian, tapi marah terhadap situasi. Kenapa kami sampai lolos? Bisa terhadap panitia, bisa terhadap yang lainnya, atau hal apa saja. Tapi saya meyakini itu bukan terhadap Pak Jokowi. Enggak. Gitu. Mereka marah sekali itu. Satu titik ya Bang ya, di Lampung ya. Mudah-mudahan di NTT tidak terjadi seperti itu sih. Ya. Karena semua orang yang sudah menunggu itu berharap setidaknya melihat gitu. Kalaupun enggak, kan semua datang dengan. Dan saya meyakini schedule itu sudah beredar. Sehingga daerah-daerah yang mungkin mengetahui bahwa Pak Jokowi tidak sampai di sana pada kunjungan pertama ini, mungkin akan juga secara mandiri akan menghadiri dengan cara mereka yang mereka bisa. Mudah-mudahan seperti itu, dan itu bisa mengobati kerinduan juga. Saya kira itu. Jadi Bang Bestari pasti ikut nanti? Ya, tadi malam sudah dapat instruksi untuk ikut. Bang Ali? Kita lihat karena sekarang masih umroh. Oh iya. Itu. Saya kira tanggal 28 sudah pulang, tanggal 31 bisa berangkat. Dari DPP berarti yang pasti Bang Ali? Saya berangkat, saya terus schedule berangkat. Mas Ketum berangkat. Oke, yang lain-lain Mbak Grace dan... Bebas sih kalau di kita kan, enggak mesti harus ini, kalau yang siapa berangkat aja. Oke, siap. Terima kasih Bang. Siap. Terakhir Bang, dari kunjungan NTT nanti harapannya kan sama ya, dari semua provinsi kan belum ada yang ke DPR RI ini. Kalau menurut intuisi politik Abang dengan melihat euforia ini akan seperti apa ke depan NTT dan Lampung? NTT itu kan kemarin harusnya dapat 1, ya kan? Tapi karena suara partai ya, threshold tidak tercapai, ya antrilah nanti di 2009. Nah, harapan kita di 2009 ini dari 2 dapil itu, kita akan sangat agresif untuk 2 kursi. Demi rakyat NTT terwakili. Oke, mantap. Ya, dengarkan warga NTT, tunggu Pak Jokowi. Boleh dikasih tahu tanggal ya Bang ya? Tunggu Pak Jokowi. Tanggal 31 Pak Jokowi akan berada di NTT sampai tanggal 2. Insya Allah tidak ada aral melintang. Siap. Oke. Nanti sholat Jumatnya di NTT. Mantap. Siap. Terima kasih Bang Bestari. Sama-sama. Sukses terus buat PSI dan partai-partai lain juga supaya demokrasi kita makin hidup lah. Tapi penuhilah ruang publik dengan narasi-narasi positif. Apapun aktivitas setiap tokoh politik itu seperti tadi Bang Bestari itu hak setiap warga negara. Jadi sambutlah setiap aktivitas politik apapun, siapapun yang melakukannya dengan
narasi-narasi positif sehingga masyarakat kita itu belajar berdemokrasi makin hari makin matang, bukan makin kacau gitu. Hindari politik kebencian. Itu benar itu Bang. Hindari politik kebencian karena tidak akan ada yang dibangun Bang dari kebencian itu ya. Yang dibangun hanyalah kerusakan. Ya. Gak bangun itu Bang, kalau kerusakan. Yang terjadi hanya kerusakan Bang ya. Ya, terima kasih Bang Bestari sekali lagi. Mohon maaf tadi agak molor. Siap. Mudah-mudahan ke depan teman-teman PSI juga bisa ngobrol santai lah sama kita di sini ya Bang ya. Aku kemarin udah sampaikan undangan ke Bang Ali tapi lewat sekretarisnya yang kita ketemu di Lampung waktu itu. Ya kita terbuka untuk kalau teman-teman PSI mau menyampaikan sesuatu bolehlah kita main di sini. Dan partai-partai lain juga bukan cuma PSI ya. Kita bukan podcast punya PSI tapi kita podcast untuk menyampaikan sesuatu, intinya narasi positif supaya kita belajar berdemokrasi lebih konstruktif. Terima kasih, sampai jumpa di episode selanjutnya. Pasti kita pengen ekspresi mengedepankan estetika jelas tadi mendengarkan.